Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi sama aku Kak Melson yang bakal nemenin kalian belajar IPA kelas 6A dan kelas 6B. Nah, tanpa berlama-lama, jadi hari ini kita bakalan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Oke? Oke, tapi sebelum menginjak pembelajaran, Kak Melson mau kasih tahu dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, tujuan kita itu untuk mengetahui pengertian rotasi dan revolusi bumi. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui akibat dari revolusi dan rotasi bumi. Nah, jadi revolusi dan rotasi bumi itu juga punya akibat loh teman-teman. Dan lalu yang ketiga itu mengetahui waktu terjadinya revolusi dan rotasi bumi. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui cara rotasi dan revolusi bumi. Nah, jadi di pembelajaran kali ini, pembahasan kita nggak banyak-banyak banget. Kita cuma bahas dua aja, rotasi sama revolusi. Dan masing-masing kita bakalan bedah satu-satu tentang pengertiannya, lalu dampak rotasi dan revolusi, lalu ada proses rotasi revolusi bumi, dan manfaat dari rotasi dan revolusi bumi. Tapi sebelum ke pembahasannya, Kak Melson punya video ilustrasi tentang rotasi dan revolusi bumi. Nah, Kak Melson harap adik-adik pada simak video ini ya, karena ini bakal berkaitan dengan nanti kita membahas satu-satu. Oke, kita tonton dulu videonya ya. Nah, jadi di sini Kak Melson punya video tentang rotasi, dan yang sebelah sini Kak Melson ada video tentang revolusi. Coba deh kalian perhatikan. Dan kira-kira ada yang beda nggak sih? Jadi mereka kan hampir sama-sama mengelilingi. Nah, kira-kira perbedaannya apa aja nih? Coba ya dilihat. Nah, gimana nih, udah pada lihat kan ilustrasi yang tadi Kak Melson kasih? Nah, kakak harap kalian inget-inget terus ya, karena ini kita bakal bahas itu satu-satu. Nah, yang pertama kita bakal bahas tentang rotasi bumi dulu ya teman-teman. Oke, seperti yang tadi Kak Melson sampaikan, kita bakal bedah dulu tentang pengertian rotasi bumi. Sebenarnya apa sih rotasi bumi itu? Nah, rotasi bumi adalah proses perputaran bumi pada suhunya atau porosnya dari arah barat ke timur. Ya. Nah, untuk lamanya proses rotasi bumi ini disebut dengan kata skala rotasi, yang membutuhkan waktu selama 23 jam, 56 menit, 4 detik. Nama lain dari kalau rotasi adalah 1 hari. Nah, jadi seperti yang kita tahu, kalau kita menyebut 1 hari itu kan 24 jam. Sebenarnya nggak genap 24 jam. Jadi kita rotasi selama 23 jam, 56 menit, 4 detik. Karena itu nanggung banget, jadi kita bulatin jadi 24 jam. Nah, lagi nih, namun proses perputaran bumi pada porosnya tidak akan terasa karena adanya gravitasi. Jadi gravitasi bumi dapat menarik semua benda ke arah pusat gravitasi bumi. Nah, selain gravitasi yang bikin kita nggak kerasa bergerak berputar, itu karena bumi itu berputar dengan sangat cepat dan sampai kita nggak rasa geraknya bumi ini. Lalu ada rotasi atau rotasi bumi akan lebih lambat karena pengaruh gaya gravitasi bulan. Gerakan perlambatan gravitasi bulan dapat dilihat dari perlambatan 1 hari sebesar 1,7 milidetik dibandingkan dengan seabad yang lalu. Jadi tiap tahun, tiap abad itu pasti bumi bakal nggak terus konstan sama terus perputaran kecepatannya, tapi itu tetap nggak kerasa kok buat kita. Nah, yang kedua kita bahas tentang dampak dari rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Sesuai yang tadi kalian lihat di ilustrasi maupun di gambar yang atas, yang tadi di pengertian, itu kan kelihatan antara yang tempat bagian bumi gelap dan juga bagian bumi yang terang, dan itu yang bakal jadi siang dan malam di bumi kita. Nah, yang kedua, gerak semu harian matahari. Yang ketiga, terdapat perbedaan waktu. Ya, karena kita berputar, seperti yang kita tahu, kayak di Indonesia aja udah dibagi 3 waktu, WIB, WITA, dan WIT. Nah, lalu yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Yang kelima, adanya pembelokan arah arus laut. Yang keenam, terjadinya pembelokan arah angin. Dan yang ketujuh, terjadinya perbedaan ketebalan atmosfer.
Yang ke-8, berfungsinya satelit buatan. Yang ke-9, bentuk bumi menjadi bulat dengan tepat di kedua kutubnya. Oke, kita next ke proses rotasi bumi seperti yang kalian sudah lihat di ilustrasi tadi. Nah, proses rotasi bumi secara umum artinya merupakan perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi ini ada arahnya dan tidak sembarang berputar loh. Bumi berputar menuju ke arah timur atau melawan arah jarum jam. Nah, arah rotasi ini mengakibatkan banyaknya dampak pada rotasi bumi yang dapat kita rasakan dari bumi. Salah satunya diantaranya adalah kita bisa merasakan malam dan siang, meskipun panjang malam dan siang pada satu tempat dengan tempat lainnya berbeda. Nah, lalu perputaran atau rotasi bumi akan semakin melambat karena pengaruh dari gaya gravitasi bulan. Seperti yang sudah disebut tadi, kalau perlambatan gaya gravitasi bulan yang kita lihat itu satu hari sebanyak 1,7 mil detik dibandingkan dengan seabad yang lalu. Oke, yang D, manfaat rotasi bumi. Jadi di sini Kak Melson mau kasih 3 contoh manfaat dari rotasi bumi. Yang pertama, adanya pergantian siang dan malam. Nah, kakak tambahin ya, adanya pergantian siang dan malam ini selain yang ada di PPT yang Kak Melson buat, jadi manfaatnya itu seperti tanaman. Contoh ya, tanaman itu berfotosintesis pada waktu pagi hari, dan ketika waktu malam hari tanaman mengeluarkan gas CO2. Nah, untuk yang kedua ini adanya perbedaan waktu. Dan yang ketiga, terjadinya gerak semu harian matahari. Terjadinya gerak semu harian matahari ini bermanfaat untuk kita bisa mengetahui waktu. Nah, untuk zaman dulu kan belum ada yang namanya jam. Jadi zaman dulu itu ada yang namanya jam matahari. Jam matahari ini cara gunainya kita pakai bayangan yang dihasilkan dari gerakan matahari. Oke, kita next ke pembahasan kedua, revolusi bumi. Nah, sebenarnya apa sih revolusi bumi itu? Yuk kita bahas. Oke, kita ke pengertian revolusi bumi. Nah, kalau ini sekarang revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Tidak hanya bumi yang mengelilingi matahari, namun planet-planet di tata surya pun juga semua mengelilingi matahari. Tapi waktunya aja yang berbeda. Kenapa waktunya berbeda? Karena jarak dari tiap planet ke matahari itu juga berbeda-beda. Lalu bumi mengelilingi matahari selama 365 /4 hari. Waktu 365 /4 atau 1 tahun disebut juga sebagai kala revolusi bumi. Nah, ingat-ingat ya, kalau yang tadi rotasi bumi itu perputaran bumi di porosnya. Kalau sekarang revolusi itu perputaran bumi mengelilingi matahari. Gitu ya. Oke, kita next. Adapun dampak dari revolusi bumi, ya memang nggak sebanyak dari rotasi bumi, tapi dampak dari revolusi ini berpengaruh gede banget untuk kehidupan kita. Yang pertama, adanya perbedaan lama waktu siang dan malam. Seperti yang kita ketahui, lama waktu siang dan malam kita itu kan sama-sama 12 jam dan 12 jam. Jadi kalau digabungin 24 jam. Yang kedua, perubahan rotasi bintang. Yang ketiga, ada gerak semut tahunan matahari. Yang keempat, adanya perubahan musim. Dan yang kelima, ditetapkannya kalender Masehi. Nah, sekarang kita lanjut ke proses revolusi bumi. Nah, bumi tidak berhenti menjalani revolusi. Proses revolusi bumi terjadi dalam durasi yang panjang dan diingat sebagai tahun. Bumi membutuhkan durasi sekitar 365 hari untuk satu kali mengelilingi matahari atau melaksanakan revolusi bumi. Nah, dalam proses revolusi bumi, lokasi bumi ini tidak tetap. Ketika memperhatikan datangnya sinar matahari pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, kemudian akan kelihatan arah datangnya sinar matahari tidak tetap. Pada tanggal 21 Maret, matahari berkedudukan di garis lintang 0 derajat khatulistiwa. Dan pada tanggal 21 Juni, matahari berada di garis balik utara. Pada tanggal 23 September, matahari balik lagi ke khatulistiwa. Dan pada tanggal 22 Desember, matahari berada di garis selatan. Nah, perputaran yang dialami matahari ialah perputaran yang tidak jelas atau dinamakan perputaran semu.
Perputaran semu matahari ialah kejadian tahunan. Perputaran matahari yang diterangkan ialah perputaran semu tahunan matahari, sebab semu bumi selalu menentukan ke satu arah dan arah menyesuaikan sudut 66 derajat dengan bagian perputaran bumi. Karena kondisi yang demikian, maka sinar matahari tidak selamanya menyinari permukaan bumi yang sama, akan tetapi inkonsisten searah dengan kondisi bumi pada saat itu dan lengkap menunjukkan bahwa bumi menjalankan revolusi dan mengorbit bulan. Nah, lalu yang terakhir kita bahas manfaat revolusi bumi. Di sini Kak Melson kasih 3 contoh ya. Yang pertama, kita dapat merasakan pergantian musim. Ya, walaupun di Indonesia musimnya cuma 2, tapi tetap alhamdulillah ya. Lalu kalau di negara bagian barat itu terjadi 4 musim. Dan adanya musim ini sangat membantu kita dalam contoh agrikultur ya. Karena kan ada, seperti yang kita tahu, ada yang kayak tanaman di musim hujan, lalu ada tanaman di musim kemarau, dan dengan adanya musim itu memperkaya jenis-jenis tanaman di negeri kita ini. Lalu yang kedua, kita bisa melihat berbagai macam bentuk rasi bintang. Nah, rasi bintang ini ya walaupun yang sering kita bilang sebagai zodiak, sebenarnya untuk kebenaran dari zodiak itu kan belum pasti, tapi paling nggak kita bisa melihat keindahan dari rasi bintang. Satu lagi, rasi bintang ini kalau untuk orang zaman dulu, mereka menggunakan rasi bintang sebagai petunjuk arah. Lalu yang ketiga, kita mempunyai satuan waktu yang pasti. Nah, manfaat yang sangat besar yang kita rasakan dari adanya revolusi bumi adalah berkaitan dengan waktu atau penanggalan. Hingga era saat ini kita menggunakan penanggalan yang disebut penanggalan Masehi. Penanggalan Masehi ini didasarkan pada revolusi bumi terhadap matahari. Satuan terbesar dalam penanggalan ini adalah tahun. 1 tahun Masehi periodenya adalah 1 kali revolusi bumi, yakni sekitar 365 hari. Dengan adanya tahun ini, kita juga mengenal bulan dan tanggal sebagai satuan waktu yang lebih kecil, sehingga untuk memecahkan problematika waktu sudah dapat dicapai. Nah, jadi itu udah Kak Melson jelaskan tentang materi dari rotasi dan revolusi bumi. Kalau kalian ada pertanyaan atau kurang jelas, boleh banget ditanyain waktu kita lagi diskusi via Google Meet, atau kalian juga bisa chat pribadi Kak Melson atau chat lewat grup. Nah, mungkin nanti waktu kita diskusi Kak Melson mungkin ada beberapa tambahan materi yang Kak Melson sampaikan ke teman-teman semua. Nah, mungkin segini dulu materi di video kali ini karena kekurangan keterbatasan waktu. Jadi Kak Melson sudahkan. Dan bila Kak Melson ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Semangat adik-adik!